Nah sekarang berani nggak itu KPK memanggil bapaknya yang flexing ke Amerika yang pakai jet pribadi? Kan bapaknya yang jadi masalah nih. Apa alasan kuatnya sampai Front Pembela Islam itu ya dianggap bubar lah, katakan dibubarkan lah. Ini loh alasan salahnya sehingga Nggak ada. Jadi yang bikin jadi bubar apa dong? Kalau informasi yang saya dengar di rapat internal waktu itu yang dipimpin oleh Mahfud MD, itu informasi dari dalam yang saya dengar itu. Karena saya punya teman yang ikut hadir di pembicaraan di kantor Menko Polhukam itu pada saat Mahfud MD jadi Menko Polhukamnya. Katanya waktu antum divonis itu diantara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM50. Apa hubungannya dengan... Lah ya itu, jadi waktu saya ditangkap itu alasannya. Karena waktu itu tokoh-tokoh yang dianggap menggerakkan, yang memberi motivasi, itu semua harus disikat habis. Kalau sesuatu hal meledak, kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Jadi mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam kasus KM50, jangan harap mereka bisa tidur nyenyak. Itu sewaktu-waktu dunia internasional bisa melakukan panggilan terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini ada satu pengembaraan yang membuat kita semua harus siap-siap dalam satu paket uat bertamu dalam posisi kita konsultasi hukum dengan seorang pendekar hukum yang sudah malang melintang lebih dari 30 tahunan, mungkin lebih. Yang jelas hari ini kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang Munarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Munarman adalah sosok yang menjadi kebanggaan dari Bung Kameramen dan juga menjadi orang yang saya rindukan setiap waktu. Pemirsa, hari ini kita ingin mengawali perbincangan tentang berbagai dinamika persoalan penegakan hukum, itu bahasa umumnya, dan mungkin juga kita akan sampai nanti pada bagian-bagian yang mungkin mau tidak mau kita harus tahu apakah ini merupakan hal yang mungkin kita teruskan atau mungkin kita perjuangkan atau ada cara-cara lain. Tapi paling tidak kita minta dulu di awal kepada Pak Munarman, atau saya biasa panggil Bang Munarman karena walaupun umurnya sebaya, mungkin tuaan saya dikit beberapa bulan tapi kita seumuran, sepantaran ya. Dan buat pemirsa, kita langsung undang Bang Munarman untuk menceritakan kepada kita tentang penegakan hukum di negara kita secara umum, dan kedua, bagaimana kok kelihatannya hukum selalu efektif dan cepat pada ujung-ujungnya penangkapan, vonis, dan nggak ada kalau terjadi para tokoh Islam ya. Karena saya ngalamin 4 tahun di penjara, nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu dipanggil, tahu-tahu nggak bisa pulang, tahu-tahu masuk penjara, tahu-tahu terus dan sampai 4 tahun gitu. Tapi mungkin itu yang kemudian yang pertama. Dipersilakan Bang Munarman untuk menceritakan pada kita masyarakat umum dan juga para yang menunggu-nunggu berita uat, dibacain berita, karena ini mungkin terus berkembang dan butuh kedewasaan, kematangan, dan pastinya hal-hal yang bisa membuat kita begitu. Silakan Bang Munarman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi ya. Ustadz Alfian Tanjung ini uat bertamu nih, jadi saya harus meladeni tamu. Cuma sayangnya hari ini antum puasa ini. Aduh. Jadi saya tidak bisa melayani tamu dengan baik jadinya ini. Iya, karena judulnya kan judul sequelnya itu uat bertamu toh. Iya. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan pahala antum dalam silaturahmi. Amin. Ada 2 kegiatan yang sama-sama bermanfaat, silaturahmi dan sambil puasa. Nah itu doanya tuh makbul itu, dua-duanya itu ya. Doa orang berpuasa, doa orang lagi musafir tuh makbul semua itu, luar biasa. Kita bisa panggil Ustadz Munarman. Oke. Nah jadi kembali ke soal hukum, ya, itu tergantung cara melihatnya. Jadi memang kalau di mata orang awam, hukum itu seolah-olah digambarkan, disimbolkan sebagai dewi keadilan.
Itu kan sebetulnya simbolik dari peradaban pagan Yunani sebetulnya kan. Yang itu sengaja dimunculkan, ya. Yang itu sengaja dimunculkan seolah-olah hukum itu netral, orang digunakan dengan tutup mata dan memegang pedang. Seolah-olah pedang itu akan bisa menebas siapa saja yang bersalah, kan begitu. Nah, padahal kalau kita orang yang kuliah Fakultas Hukum lah ya, baik itu filsafat hukum maupun sosiologi hukum, ya. Dan itu diajarkan di Fakultas Hukum sebetulnya di semester-semester awal itu. Ada dua hal, ya, filsafat hukum dan sosiologi hukum itu. Ya, kalimat yang terkenal itu semua digunakan ya oleh orang yang belajar hukum. Apa itu? Kalimat pertama itu adalah law as tool as a social engineering. Artinya hukum itu adalah alat. Law as tool as. Tool itu alat. Hukum adalah alat untuk melakukan rekayasa sosial. Untuk membangun orang, membangun masyarakat. Sosial itu dalam pengertian masyarakat. Hukum digunakan untuk menertibkan masyarakat. Hukum digunakan untuk mendisiplinkan masyarakat. Itu pelajaran fakultas hukum tuh. Jadi artinya kalau kita kita lihat dalam praktek, memang hukum itu adalah alat dari pemegang kuasa untuk menertibkan masyarakat yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, dengan kehendak penguasa. Itu makanya law as tool as a social engineering. Bisa dengan politik hukum, mengeluarkan aturan-aturan hukum, undang-undang, bisa dengan penegakan hukum. Ya itu seperti yang antum alami 4 tahun dimasukkan penjara karena antum bandel soalnya. Kira-kira begitu. Itu masuk kategori law as tool as a social engineering. Kalau saya bandel, Bang Munarman apa? Nakal. Saya kenakalan remaja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada lagi law as tool as a social control. Sama. Jadi sebagai kontrol sosial sebetulnya itu. Jadi kalau kita kembalikan dua kalimat ini dan dua senjata ini kan dua-duanya sebetulnya alat, ya. Jadi kalimat pertama itu law as tool as, alat. Hukum itu adalah alat, baik dia untuk social engineering, merekayasa sosial, maupun social control, mengontrol, mengendalikan. Jadi dua-duanya itu alat. Jadi kalau ada orang berharap hukum itu bekerja seperti simbol Dewi Keadilan tadi, ya itu kita memang sedang dininabobokan. Jadi kita melihat hukum dalam realitas nih ya, bukan dalam teori ya. Dan teorinya itu sudah ada, teori hukum untuk mempraktikkan hukum, mendisiplinkan masyarakat. Bahkan ada pelajaran-pelajaran orang ilmu politik yang belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada sanction and discipline, itu ada mata kuliah, ada bukunya itu. Saya lupa penulisnya siapa, tapi pernah saya beli itu. Jadi sanksi dan disiplin itu cara masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, ya semua peradaban lah, termasuk Romawi ya. Memang peradaban itu dibangun dari istilah, kalau zaman sekarang, kalau dulu dia sanction and discipline, ya. Kalau sekarang stick and carrot. Nah, jadi kasih hadiah atau dihukum begitu. Nah, itulah bedanya yang membedakan antara hukum dalam peradaban sekuler dengan hukum dalam peradaban Islam. Nah, itu. Kalau gini Bang Munarman ya, ini menarik ya. Yeah. Dasar-dasar hukum ini kan ada bukunya, ada jurnalnya, ada risetnya. Bisa nggak disebut sekarang negara mana yang menggunakan hukum sesuai dengan teori yang diajarkan, lalu memberikan kebaikan dan perbaikan buat masyarakat, yang sayang pada rakyatnya? Ya, saya sempat kemarin kontak kawan di Australia, dia sedang di rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu dia dirawat, dan perawatan itu buat mereka memang jadi hal yang menyejukkan hati. Datang sakit, masuk dulu. Mereka bisa diapain di belakang. Kalau di kita kan ditanya dulu sampai orang mau mati di luar. Nah itu ada gimana gitu. Itu bukan lagi hukum kalau kita bicara itu. Itu artinya bicara public services. Nah, tadi kalau di antum bilang, adakah hukum yang akan memberikan
istilahnya itu pelayanan kepada masyarakat. Nggak ada, karena teorinya tadi itu. Teorinya saja sudah menyebutkan low as tool S. Jadi memang hukumnya Nah, problemnya itu. Jadi kalau antum tanya, apakah ada negara? Nggak ada. Semua negara menggunakan hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan masyarakatnya. Karena orang tahu bahwa ada kekuasaan itu ketika dia mendapatkan proses sanksi itu. Baru tahu, oh ini ada kuasa nih. Ada yang memegang kuasa. Sehingga orang kena hukuman, kena disiplin. Nah, kalau yang tadi, kalau dibicarakan, itu soal disebut, kalau dalam teori bernegara itu, jadi negara itu ada hukum sebagai tangan untuk mendisiplinkannya, tapi ada juga yang disebut dengan public services tadi itu, pelayanan publik. Nah, standar pelayanan publik itu. Nah, kalau antum bicara, ya kalau kita bandingkan, ya kita komparasi antara negara-negara yang ekonominya, saya bicara ekonomi ya, yang lebih maju dari kita dalam pengertian tingkat pendapatannya lebih dari negara Indonesia. Jadi kalau saya tidak setuju dengan terminologi negara-negara maju, nggak ada negara maju sebetulnya. Yang bisa dibandingkan itu adalah negara yang tingkat ekonominya lebih tinggi, militernya lebih kuat, dan masyarakatnya lebih berdisiplin. Jadi bukan istilah maju. Kalau maju itu berarti kita mundur. Jadi dia akan antonim dia nanti. Ya? Kita nggak bisa begitu. Jadi kalau tadi, apakah ada? Nah, negara-negara yang tadi tingkat ekonominya, tingkat pendapatannya lebih tinggi dari kita, dia bisa menggunakan, mengalokasikan anggaran yang dikelola oleh negara lewat APBN-nya itu digunakan, dialokasikan untuk public services. Nah, dia punya yang disebut dengan minimum standar public services. Jadi ada standar minimum pelayanan publiknya. Itu loh. Itu yang kita tidak punya. Jadi kalau soal hukumnya, semua sama. Contoh, saya mau ambil contoh. Siapa yang pendiri platform Telegram yang orang Rusia ya? Siapa namanya? Coba ya, pendirinya ya, pembuat pimpinan perusahaan lah, CEO-nya Telegram. Itu di Rusia. Oh iya, dia diingatkan untuk bekerja sama dengan penguasa Rusia. Tapi dalam konteks itu dia hanya diingatkan untuk bisa bekerja sama. Tetapi begitu dia ke Prancis, dia ditangkap. Jadi kalau menyatakan negara Eropa itu lebih bebas, nggak ada. Dia ditangkap gara-gara dia tidak mau menyensor berita-berita di platformnya dia. Karena apa? Di Telegram, berita-berita tentang Palestina itu bebas diupload. Sehingga genocide yang dilakukan oleh Israel itu terbongkarnya di website, di Telegram. Sehingga marahlah Prancis sebagai negara yang mendukung Israel. Berarti kan negara Barat tidak maju dalam konteks. Dia lebih represif kan dibanding Rusia yang dituduh-tuduh sebagai negara otoriter. Nah itu jadi kita harus mengkomparasi gitu. Jadi tadi kembali. Jadi hukum itu dia akan gunakan sesuai dengan kepentingan si penguasanya. Nah Prancis dalam konteks ini dia berkepentingan untuk menghukum pimpinan dari nanti ditampilkan aja namanya. Dia kepentingan Perancis untuk menghukum platform Telegram yang terus memberitakan kejahatan Israel. Sementara Rusia dia lebih netral dalam soal berita-berita pembantaian oleh Israel terhadap Palestina ya. Nah, artinya yang mau saya sampaikan, hukum itu siapa yang pegang? Tangan siapa yang sedang memegang hukum? Kalau tangan yang memegang hukum orang jiwanya, pikirannya, hatinya takut kepada Allah, maka dia akan sangat hati-hati menggunakan hukum itu untuk tidak menyakiti masyarakatnya. Jadi dia kembali ke orang yang memegangnya. Jadi teori ini memang sebenarnya sudah disampaikan sejak awal-awal kuliah pertama gitu hukum, ya. Pemirsa, kita ini kelihatannya memang berjalan dalam jangka yang panjang. Sebetulnya kita tidak memahami apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa itu. Dia punya alasan secara akademis, dia punya alasan secara historis. Ada pembenarannya. Ada pembenaran. Iya. Untuk dia melakukan tindakan represif itu. Iya. Kalau saya mungkin sedikit, antara belum terlalu paham dan juga sedikit berargumentasi. Kan public services yang tadi itu kan juga kan merupakan produk daripada
hukum Iya. tentang kesehatan, Iya. tentang hukum tentang pelayanan publik. Maksudnya Iya. kan ada. Di kita ini kan kalau boleh dibilang konsumen itu benar-benar nggak punya daya Iya. tawar. Kalau dia beli barang itu sudah busuk, ya sudah buang aja. Nah, iya, Kalau di luar negeri kan bisa dituntut, kemudian dia Betul. bisa nentuin tuntutan sekian jumlah nominal tertentu Iya. gitu ya. Iya. Tapi mungkin saya ingin ajak pada Bang Munarman pada hari ini mengajak masyarakat kita ini kelihatannya memang secara umum tidak tahu bahwa hukum itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita berjalan terus, atau tahu-tahu pengalaman saya di penjara kemarin ya, itu kan banyak orang yang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu ditangkap, Iya. tahu-tahu Banyak itu. ya, apa persoalannya? Karena kalau udah dibawa surat sprindik atau membawa surat apa, udah orang nggak boleh nanya lagi, udah masuk penjara. Padahal kita, sebenarnya yang begini-begini ini penyebab awalnya apa karena masyarakatnya yang tidak mau belajar atau memang tidak ada penghabaran. Jadi proses-proses hukum itu berjalan kelihatan betul gitu Bang Munarman, semaunya aja gitu. Yang mau walaupun orang udah jelas salahnya juga nggak diingatkan dulu. Bang Munarman ada salah satu tokoh kita yang anaknya nabrak orang, 2 orang mati kan gitu kan. Yeah. Nggak sampai berapa bulan anaknya bisa keluar lagi dan nggak ada soal kan gitu kan. Yeah. Kalau kita mau teruskan banyak contoh-contoh ya, mungkin yang paling heboh nih ya, terlepas nanti Bang Munarman pasti akan punya cerita lain soal Vina, Afif Maulana, segala macam itu kan sebuah hal yang bisa didekati dengan pendekatan hukum kan. Bagaimana ini kejadian seperti begini, lalu kan akhirnya kita sekarang seolah-olah ya sirna begitu aja, hilang begitu aja, padahal itu sebuah kriminal, sebuah kejadian-kejadian yang butuh ya pemihakan dari pihak penegak hukum, begitu bahasa indahnya. Ya itu. Jadi hukum tadi ya. Jadi hukum itu kan spektrumnya luas. Ada yang tugas hukum itu memberikan sanksi. Itulah hukum pidana disebutnya. Ada hukum itu yang kalau antum bilang tadi pelayanan rumah sakit, orang nggak perlu ditanya-tanya, rawat dulu. Iya. Kira-kira kan begitu. Kemudian kalau ada konsumen yang dirugikan, ada standarnya. Iya. Itu kan hukum yang mengatur tentang yang non sanksinya. Pidana ya. Dia belit namanya, belit kebijakan ya kan. Ini diaturnya adalah bentuk sama, undang-undang hukum juga memang disebutnya itu ya. Nah, problemnya itu di negara-negara yang ekonominya, tingkat ekonominya lebih tinggi angkanya dari Indonesia, proses pembuatan hukumnya itu melibatkan stakeholder-nya yang lebih luas. Artinya, misalnya dalam konteks kita tidak bicara yang pidananya lagi ya, kita bicara yang standar pelayanan ya, public services tadi ya, minimum standar untuk public services. Mereka itu melibatkan stakeholder yang lebih luas. Misalnya apa? Ditanya lembaga perlindungan konsumennya. Dan masyarakatnya rata-rata memang sudah menyadari hak mereka. Secara konstitusional itu apa hak-hak mereka sebagai warga negara. Nah, sementara di kita, kalau terkait undang-undang yang menyangkut pengusaha, maka si pembuat hukumnya, kita bicara pembuat hukumnya. Pembuat hukumnya justru meminimalisir partisipasi masyarakat, tetapi mengakomodir sebanyak-banyaknya produsen, pengusaha-pengusaha yang berkepentingan untuk mendapat perlindungan lebih. Jadi permainannya di situ. Karena apa? Karena si pembuat hukumnya juga terus terang saja bukan orang yang juga paham tentang bagaimana mengelola negara. Sementara kalau di luar Indonesia yang masuk ke dunia politik itu orang yang belajar bagaimana cara mengelola negara, bagaimana cara melindungi rakyat dia. Melindungi. Jadi misi dia ke parlemen itu adalah untuk melindungi konstituennya, untuk melindungi pemilihnya. Sementara di kita, karena dia disponsori oleh pengusaha, maka dia ketika membuat undang-undang melindungi yang mensponsori dia. Itu aja sebenarnya jawabannya. Perbincangan kita memang bisa meluas, bisa mendalam, dan yang jelas mungkin Pak Munarman bisa bantu kita, masyarakat umum, memahami sebuah adagium, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah itu ekspresi sastra emosional atau bagaimana sebagai seorang? Itu realitas. Nah, ya gimana dalam sebagai seorang ahli, sebagai praktisi, sebagai orang yang terlibat dalam proses-proses hukum itu, bagaimana hal ini
dijelaskan pada masyarakat? Itu realitas tadi seperti saya katakan tadi. Satu, hukumnya memang alat yang bisa menggunakan hukum itu adalah penguasa, bukan masyarakat. Masyarakat itu nggak punya akses untuk melaksanakan hukum. Pelaksana hukum itu adalah birokrat, aparatur negara, itu satu. Yang kedua, proses pembuatan hukumnya. Proses pembuatan hukum di Indonesia itu lebih banyak melindungi siapa yang mensponsori. Jadi kalau ada undang-undang pertambangan, maka yang pengusaha tambang, ada undang-undang konsumen, maka produsen-produsen itu yang lebih banyak diakomodir hak-haknya. Kenapa? Karena baik itu pembuat undang-undangnya maupun masyarakatnya tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan. Dia tidak ngerti haknya sebagai warga negara itu apa, nggak ngerti. Tidak mengerti atau dibuat tidak mengerti? Ya tidak mengerti itu dalam pengertian memang dia nggak ngerti, dia nggak baca undang-undang juga nggak. Ngerti tentang bernegara juga tidak. Kalau buat apaan baca undang-undang, nggak, bukan urusan gua. Nah, makanya dia tidak mau belajar begitu juga kan. Juga dia tidak, yang paling dasar misalnya hak-hak dia yang diatur dalam konstitusi itu apa. Kalau di Amerika ada orang ditangkap, dia tanya, saya menggunakan amandemen kesekian kok. Ngerti rakyatnya tentang hak dia ketika ditangkap itu apa. Dia gunakan hak itu. Anda salah melakukan ini. Hak saya untuk melakukan ini diatur dalam konstitusi amandemen kesekian. Orang Amerika begitu. Sekarang lihat orang pakai seragam. Artinya punya kesadaran ya. Harus pakai seragam polisi ya takut. Ya itu karena memang kita dibuat bodoh kan. Karena apa? Tingkat pendidikan. Kan mayoritas tingkat pendidikan di Indonesia ini kalau kita lihat dari statistik itu yang jumlah tamat SMP, SMA-nya yang terbesar. Ya, jadi dia tidak cukup memiliki kesadaran untuk sampai ke tingkat itu. Itu problemnya. Baik, pemirsa, kita coba ingin masuk juga ya sedikit dengan Pak Munarman ini, romantisme sebagai seorang pengacara. Mungkin minta maaf saya agak sedikit balik, cuma mungkin untuk memahamkan kita, kapan mulai tertarik menjadi orang yang membela masyarakat dengan proses hukum ini? Ketika kuliah atau ketika SMA? Akhirnya memikirkan, oh ini lewat jalur sini nih gitu. Gimana tuh? Ingat nggak nih waktu pertama kali sadar fungsi-fungsi sebagai pengacara, sebagai penasihat hukum itu menjadi begitu bergelora gitu? Enggak, saya dari mulai kecil ya, kalau mau bicara romantisme, saya dari mulai kecil tuh memang artinya soal keberpihakan itu lebih memilih berpihak kepada orang yang lemah. Itu dari kecil saya. Saya tidak terlalu suka bergaul dulu itu dengan anak-anak orang kaya. Waktu masih sekolah-sekolah itu saya nggak terlalu suka. Kenapa? Karena saya lebih suka bergaul sama orang-orang yang dari kalangan yang kira-kira samalah dengan saya. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya juga melihat pengalaman dari kecil. Orang yang punya posisi pemegang kekuasaan itu lebih arogan biasanya. Artinya kekuasaan itu bisa berupa dia punya harta yang lebih banyak, ya. Bisa berupa dia punya wewenang, otoritas yang lebih luas, begitu ya. Intinya begitu. Nah, saya lebih memilih dulu teman-teman dan membela mereka dalam konteks kalau beradu argumen, gitu, itu satu. Nah, jadi dan saya sejak tamat kuliah memang tidak pernah dalam pengertian tidak pernah menjadi pengacara profesional yang cuma nyari duit. Saya begitu tamat kuliah, bahkan sebelum tamat pun saya sudah aktif menjadi relawan di LSM. Volunteer. Kenapa Bang Munarman tidak sesuai dengan rumus yang saya temui? Orang membahasakan apa itu? Yang namanya penasihat hukum, pengacara itu dua yang dicari. Duit, nama dan duit. Iya. Kalau nggak dapat duit, dapat nama. Ini gimana Bang? Apa Abang terima atau Abang mau membantah? Ya memang mayoritasnya memang begitu. Mayoritasnya memang begitu. Tapi kan saya hidup di dalam aktivisme kemahasiswaan. Waktu itu kan Soeharto lagi kuat-kuatnya itu tahun 90-an awal itu kan, waktu masuk kuliah. Saya masuk kuliah itu di tahun 88 ya. Artinya maka Soeharto sangat kuat sekali. Pemilu 87 itu dia sangat kuat sekali 87 itu. Kemudian sampai ke tahun 93, 94. Jadi
terus terang saja pada saat itu juga persoalan-persoalan seperti sekarang ini sudah ada. Penggusuran seperti yang di PIK 2 ya. Itu sudah ada juga di berbagai tempat itu. Jadi saya melihat lebih memilih, oh ini berarti, nah pandangan saya waktu itu masih naif. Saya menganggap dengan hukum ini bisa, karena saya tidak terlalu mempercayai teori filsafat hukum dan sosiologi hukum law as tool as tadi itu. Jadi saya menganggap dengan hukum bisa. Ternyata setelah usia saya hampir 60 ini tidak bisa, karena memang hukum itu dipegang oleh penguasa, realitasnya itu. Nah itu, jadi saya begitu misalnya masih mahasiswa, saya sudah jadi volunteer di LSM lingkungan ya, tidak sudah sebut mereknya, nggak usah sebut lah ya, tapi LSM lingkungan, kemudian LSM yang bergerak di masalah pertanahan, yang banyak petani-petani kita dulu itu digusur tanahnya oleh perkebunan-perkebunan besar milik pengusaha-pengusaha yang sekarang jadi konglomerat itu. Dulu namanya konglomerat, sekarang oligarki orang menyebutnya ya. Yang sekarang oligarki itu masih itu yang memegang, yang dulu saya pernah memprotes itu. Artinya dari awal saya dari zaman kuliah jadi volunteer itu, kemudian begitu saya tamat saya langsung terjun memang di dunia LSM, tadi LSM lingkungan, kemudian saya masuk ke sebuah LSM yang bergerak di dunia hukum, dan saya melakukan pembelaan lewat lembaga itu. Bicara pembelaan ya Bang Munarman. Jadi keberpihakan ya. Iya. Ada kasus pertama yang Bang Munarman tampil perdana di hadapan ruang sidang yang benar-benar. Oh iya, ada kasus, ada. Jadi tahun berapa itu dan kasus itu 95 atau 56. Sempat gemeteran nggak? Sempat nervous? Oh enggak, karena saya dari mahasiswa kan sudah terlatih untuk itu. Jadi kalau soal udah galak ya? Ya hampir berantem sama jaksanya. Luar biasa. Padahal itu baru sidang pertama saya. Udah berantem sama jaksanya. Kenapa? Jadi ini orang petani dituduh mencuri di perkebunan punya perusahaan besar. Padahal itu tanahnya milik dia, yang digusur oleh si perusahaan besar. Jadi dia merasa mengambil haknya. Itu kan ketidakadilan. Seperti sekarang kan banyak cerita nenek-nenek dihukum sekian tahun karena mengambil pisang, mengambil semangka, mengambil apa, dia punya yang diklaim milik perusahaan besar perkebunan kan. Sama itu kasusnya dari dulu. Saya berantem sama jaksanya. Saya masih ingat betul. Sampai hampir mau fisik berantemnya. Jadi selain beradu argumentasi, zaman dulu mana ada orang kalau ini takluk aja sama ini. Jadi begitu kita argumen, dianggapnya berbeda, dia marah, ngancam-ngancam. Loh kita merasa punya, nah di situ kita untungnya kita merasa punya hak kan, kita lawan. Nah, tapi karena dia tidak terbiasa ditantang argumentasi, ngancamnya ke fisik. Begitu dia ngancam fisik ya kita lawanin juga. emang kita takut ya. Nggak ada urusannya kita selalu gitu. Memang luar biasa nih. Sayangnya saya nggak boleh nanya sesuatu. Mau nanya gitu ya. Bang Munarman, kelihatannya perbincangan kita baik kita coba kembangkan kepada sebuah tata kelola negara yang kelihatannya proses hukum ini, penegakan hukum ini mungkin bisa diharapkan agak lebih berkeadilan lah ya. Saya coba langsung masuk ke wacana yang sempat berkembang luas, mengelola negara tanpa partai ya. Respon awal Bang Munarman bagaimana dengan gagasan itu? Mungkin sempat dengar ya beberapa tokoh, ya di antara sahabat kita, guru kita, imam umat Islam, Pak Habib Rizik Syihab, dengan kerap kali menggelorakan mengelola negara tanpa partai. Ini dalam perspektif seorang Bang Haji Munarman, bagaimana merespon ini? Negara tetangga kita Brunei Darussalam itu nggak ada partai itu. Kita yang sering umroh, yang sering haji tahu, Arab Saudi itu nggak ada partai itu. Jadi kalau dikatakan mana negara yang tanpa partai, sudah ada, saya sebutin 2 ya paling tidak ya. Kemudian ada negara yang cuma 1 partainya. Negara mana? Cina. Republik Rakyat Cina. Korea Selatan itu 1 partai itu. Negara mana yang 2 partai? Amerika, Singapura. Singapura itu sebetulnya 2 partai, tapi partai penguasanya menguasai 98 dari 100 anggota parlemen, 2 orang dikasih ke oposisi untuk menunjukkan seolah-olah ada oposisi. Singapura begitu. Terus mau apa kita? Itulah hukum tadi. Dia merekayasa
social engineering itu kan rekayasa sosial kan? Iya. Nah, dia merekayasa supaya mengelola kehidupan sosial bermasyarakat itu yang gampang bisa diatur sehingga tujuan-tujuan bernegaranya itu bisa dicapai. Sebetulnya itu aja sebetulnya. Terus Indonesia gimana dong? Nah, kalau Indonesia tergantung tujuan negara Indonesia ini yang disepakati apa? Kita sepakat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan ada di alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Sebetulnya kan sudah ada. Kemudian perdamaian abadi, ada 4 lah kan? Ya. Nah, 4 poin itu kalau kita sepakati sebetulnya bagaimana cara ngelola, itu tinggal kesepakatan kok. Karena partai masih banyak nih apa di buku masalahnya apa? Sekarang tuh orang berpartai banyak orang yang menggantungkan dapur rumah tangganya dari kehidupan berpartai sehingga banyak kepentingan udah susah itu sekarang. Realitas kita bicara ya. Kita bicara prakteknya dulu ya. Sudah banyak misalnya kita sekarang ini kita petakan dulu. Ada 560 anggota DPR, sekarang 570-an ya. Iya, betul. DPR RI pusat ya. Betul. Ada 2.200-an DPRD provinsi seluruh Indonesia. Iya. Ada sekitar 17.000 hampir 18.000 anggota DPRD kabupaten kota. Artinya ada sekitar 20.000 orang. Kalau tanpa partai, artinya yang perlu diselesaikan tuh 20.000 orang ini seperti apa nih? Artinya dia mau terima nggak? Dia bersepakat ya? Karena kan yang itu kan lewat peraturannya, lewat perundang-undangan. Apakah mau nanti lewat dekret? Mau. Kalau dekret. Didukung nggak sama kekuatan bersenjata? Kan dulu kan Soekarno bisa tuh membubarkan parlemen DPR. Kan dulu kan pembubaran konstituante, pembubaran parlemen, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tapi dia meniadakan semua itu, dibentuklah DPRS sama MPRS kan. Artinya sudah pernah juga di negara kita. Terjadi tanpa partai itu sudah pernah. Kira-kira kalau itu dilakukan, kan tadi kan ada semangat kita untuk bicara ke depannya nih. Nah, untuk ke depannya. Nah, masyarakat tergantung itu sekarang. Masyarakat kita, makanya masyarakat kita mendukung nggak itu? Kalau masyarakat situasi politiknya mendukung, sebagaimana dulu Soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 59, didukung oleh masyarakat, didukung oleh kekuatan bersenjata, waktu itu angkatan bersenjata, ya Jenderal Nasution waktu itu berserta ABRI-nya waktu itu, semua angkatan perangnya, termasuk kepolisian, jadilah barang itu. Bubar tuh, nggak ada partai lagi kan? Tapi partainya ada, tapi diakomodir oleh Soekarno menjadi Nasakom itu kan, mewakili kan, yang PKI juga masuk waktu itu, partai komunisnya masuk ke dalam pemerintahan sebagai penguasa toh waktu itu. Betul. Iya kan? Memang parlemennya tidak berfungsi. Nah, tapi artinya praktek politik tanpa partai itu sudah pernah dijalankan oleh Soekarno. Kemudian zaman Orde Baru, walaupun ada 2 partai, 1 golongan karya kan, dulu itu kan. Kan Golkar itu bukan partai dulu, kan golongan karya dulu, tapi golongan yang ikut pemilu. Nah, artinya kan modifikasi, itu kan tergantung, itu tadi, kembali lagi. Social engineering itu mau dibikin seperti apa? Itu tergantung sebetulnya. Itu masyarakat itu tinggal mengikuti di mana kemanfaatannya mereka rasakan. Jadi itu soal sistem aja. Kalau dengan negara kita yang ancur-ancuran begini, Pak Munarman punya tawaran apa? Apakah kita pakai pola Korea, pola Cina, pola Amerika, pola Brunei, atau pola Arab Saudi, atau pola tersendiri? Ya, semua pola itu bisa digunakan. Bahkan di luar mainstream yang antum sebutkan juga bisa sebetulnya, apa saja itu. Makanya kita nggak usah sebutkan lah. Karena itu apa? Karena itu kan disebutnya itu dalam teori politik itu kan faktanya itu kan. Fakta itu kekuatan-kekuatan yang real. Ya, kalau dalam bahasa terminologi sosial politiknya itu the ruling class-nya itu siapa? Nah, kalau the ruling class-nya artinya kelompok yang menguasai negara bersepakat terhadap satu sistem. Sementara ini kan penguasa dari kelompok yang berkuasa ini bersepakat dengan sistem sekarang kan. Tapi kalau mereka berubah pikiran ke atas desakan masyarakat yang dikuasai, kan dalam teori sosiologi politik itu kan ada yang dikuasai, dikendalikan, ada yang menguasai, yang mengendalikan. Ini yang disebut pemerintah atau beserta partai-partainya kan. Nah, kalau kekuatan yang dikuasai ini lebih kuat, posisi tawarnya, sehingga yang menguasai ini mengikuti kemauan, itu bisa diubah. Tergantung, itulah disebut proses politik itu, dialektika dalam proses politik itu begitu. Ya, kita coba kembali sebentar ke penanganan hukum ya. Sebagai seorang penasihat hukum yang senior lah ya,
di negara kita ini penegakan hukum ini boleh disebut sehat-sehat saja, sakit, berantakan, atau ada bahasa yang ingin disampaikan buat pemirsa nih, buat sakit parah, sekarat kita ini. Tadi itu yang antum kan sudah sebut sendiri, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Misalnya contohnya begini, dalam konteks yang kekinian, Rafael Alun, ya kan, anaknya berantem, ya kan, kemudian anaknya dihukum penjara berapa, 15 tahun apa ya, kalau nggak salah, 18 tahun pokoknya ya, sekitar gitulah ya. Kemudian karena anaknya flexing, diselidikilah bapaknya. Masuklah sekarang Rafael Alun itu kan, hartanya disita. Nah sekarang ada anaknya flexing bersama mantu, jalan-jalan pakai jet pribadi ke Amerika. Kemudian ada bukti-bukti menggunakan barang-barang mewah. Kenapa KPK tidak selidiki? Seperti dia menyelidiki Rafael Alun. Rafael Alun nggak ada urusan sebetulnya dengan yang berantem anaknya. Tapi KPK kemudian serta-merta mau membangun citra sebagai lembaga korupsi yang ini, dia selidiki, dia panggil. Nah sekarang berani nggak itu KPK memanggil bapaknya yang flexing ke Amerika yang pakai jet pribadi? Kan bapaknya yang jadi masalah ini. Rafael Alun kan bapaknya yang dipersoalkan. Padahal nggak ada kaitannya. Soal berantemnya dengan ini nggak ada kaitannya. Tapi karena anaknya yang flexing waktu itu, si Mario Dendi yang flexing, bapaknya diselidiki. Nah sekarang anaknya yang flexing pakai jet itu. Harusnya KPK selidiki bapaknya. Panggil bapaknya. Berani nggak? Nah itu fakta, salah satu fakta hukum. Fakta, bukan fakta. Kalau tadi fakta ya. Nah faktanya itu artinya fakta hukumnya itu tidak terjadi. Fakta hukumnya antara KPK dengan penguasa, rezim penguasa, dia satu kesatuan. Nggak mungkin kan jeruk makan jeruk. Nah itulah realitas itu begitu. Sampai berapa lama nih? Apakah nanti ketika rezim berganti akan tetap seperti ini, atau ada harapan, atau bagaimana? Ya harapan tuh harus tetap ada. Kita kan nggak boleh berhenti berharap. Kalau kita putus asa dengan harapan, kita namanya kafir ya? Iya, nggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah bahwa Allah akan memberikan jalan. Itulah fungsi tawakal itu. Tapi saya ingin bicara dalam konteks law enforcement ya Bang. Bagaimana pernah ada kan orang-orang seperti Mahendra Data, ada model Pak siapa tuh? Mihdan, Antum segala macam, Adnan segala macam. Itu setangguh apa para pengacara Muslim itu memberikan dukungan hukum ya kepada hal-hal yang dialami oleh tokoh-tokoh Islam. Karena saya punya satu catatan, misalnya TPM ternyata yang punya nama siapa, yang punya legal standing siapa gitu kan ya. Sehingga kalau ada kasus-kasus tertentu pengacaranya disiapkan oleh pihak polisi. Nah, itulah gitu. Gimana tuh? Itu kan bagian dari permainan intelijen kalau saya ya. Jadi dunia intelijen ini memang harus juga menjadi satu ilmu yang dipelajari sebagai ilmu ya. Bagaimana modus-modus operandi intelijen itu mengintersepsi misalnya TPM ya. Dimana kita tahu sebetulnya TPM itu nggak bisa dilepaskan dari Mahendra Data, dari Ahmad Mihdan. Ya kan? Tetapi kemudian ada yang bekerja atas nama TPM juga kan? Iya. Kita tahu kan? Sama-sama tahu lah. Kita nggak perlu. Tapi ya itulah pola-pola intelijen itu. Jadi dia tetap menggunakan nama yang sama, tapi untuk kepentingan yang berbeda. Ya itu kira-kira begitu jawabannya tuh. Dalam perspektif hukum kita akan coba masuk ke bagian-bagian yang mungkin agak sensitif, tergantung nanti kesediaan Pak Munarman memberikan penjelasan. Kita tarik belakang. Kita coba memulai dari pembubaran FPI ini. Kalau dalam seorang ahli ya katakanlah menekuni dunia hukum, apa alasan kuatnya sampai Front Pembela Islam itu ya dianggap bubar lah, katakan dibubarkan lah ya kan, sekarang udah nggak bisa. Kesalahannya secara perundang-undangan, pasal mana, biar masyarakat juga tahu nih, ini loh alasan salahnya sehingga nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang bikin jadi bubar apa dong? Kalau informasi yang saya dengar di rapat internal waktu itu yang dipimpin oleh Mahfud MD, saya harus sebut tuh dia Menko Polhukam waktu itu. Iya. Dia yang mengusulkan dengan pasang badan untuk berani membubarkan, karena yang lain nggak berani katanya. Kan dia ngomong sendiri itu. Jadi kalau ada yang menganggap Mahfud MD itu pahlawan, itu nggak ada. Dia otoriter juga.
alasan satu-satunya pembubaran FPI itu karena FPI dianggap ancaman. Itu yang saya dengar informasi dari dalam rapat internal mereka itu. Bahwa FPI itu merupakan ancaman yang bisa membangkitkan perlawanan. Mereka sudah tuduh FPI itu mau memberontak. Itu problemnya. Alasannya bukan alasan hukum, politik kok. Alasannya politik. Itu informasi dari dalam yang saya dengar itu. Karena saya punya teman yang ikut hadir di pembicaraan di kantor Menko Polhukam itu pada saat Mahfud MD jadi Menko Polhukamnya. Saya sempat nonton juga dia bilang Pak Jokowi itu ragu-ragu, Pak Jokowi tidak terlalu berani, maka akhirnya saya ambil kesikap. Ya begitu. Makanya sekarang dia protes-protes sana, dia sudah pernah melakukan kejahatan demokrasi juga. Kalau di Mahfud MD itu disebut kejahatan demokrasi, padahal dia kan pengennya demokrasi. Jadi dia mau menegakkan demokrasi, menganggap FPI ancaman terhadap demokrasi, tapi dengan cara melanggar demokrasi. Itu. Kan gini, sebenarnya saya kan ingat ya, pembubaran FPI itu kan tanggal 30 Desember 2020. Nah itu kan kalau kita tarik, peristiwa KM50 kan tanggal 7 Desember. 7 Desember. Kan gitu ya Bang ya? Berarti 3 minggu kan? Kalau boleh dibalik atau dibuat semacam flashback. Flashback ke belakang. Setelah apa sih, yang operasi D5 dulu, atau ada sebelumnya dulu, kemudian ini urut-urutannya sampai ujungnya pembubaran FPI Bang. Mungkin ini buat masyarakat biar tahu. Kalau cara membacanya. Kalau konstruksinya itu dimulai dari 2016. Oh, 2016 pemirsa. Iya, waduh, itu bukan barang seketika, itu dari 2016. 2016 itu ketika Habib Rizik berhasil menyelenggarakan 212 yang fenomenal itu. Dimulai dari 410. Iya, betul. 4 Oktober kita melapor ke Bareskrim. 14 Bang. 1410. 1410. Ya, 1410. Nah, 1410 kita melapor ke Bareskrim yang di depan Gambir kan, waktu itu kantornya numpang karena Bareskrim masih dibangun kan. Kita melapor ke situ. Yang 1410. Kemudian 3 minggu kemudian tanggal 4-nya 411 kita demo karena belum direspon. Nah, mereka sudah mulai panik itu karena kita masanya makin besar. Kemudian 2 Desembernya 2016 kita mengadakan di Monas. Antum juga hadir 3 kegiatan itu kan? Nah, di acara 212 itu kan banyak yang ditangkap dengan tuduhan makar kan? Ada 12 orang kan? Nah, dimulai dari situ terus. Tapi kan beliau minta supaya sambutan naik ke panggung. Kan antum ikut juga, makanya itulah yang menyebabkan salah satunya antum ditangkap. Karena antum ikut menjadi orator di situ di acara itu di 411 di 212-nya. Itu alasannya. Karena waktu itu tokoh-tokoh yang dianggap menggerakkan, yang memberi motivasi itu semua harus disikat habis. Nah, waktu itu terus berjalan kan sampai 2017 Maret ya, Habib Rizik ke Saudi itu kan, kemudian tertahan tidak bisa pulang, dikunci di Saudi itu. Terus itu operasi intelijen tuh, terus sampai puncaknya Habib Rizik mau dicelakakan itu. Begitu Habib kemudian tahun 2020-nya dari 2017 Maret itu Habib Rizik ke Saudi, tidak bisa pulang, dikunci di Saudi, akhirnya bisa pulang setelah komunikasinya bagus. Kekalahan Ahok termasuk juga ya? Iya, itu menjadi bagian penting karena mereka merasa wah ini penyebabnya penyebab kekalahan Ahok ini adalah dimotivasi, digerakkan oleh ulama-ulama. Nah, mulailah kemudian di situ kan ada cipta kondisi dalam dunia intelijen itu disebut cipta kondisi dengan istilah-istilah kadrun, istilah-istilah Yaman, istilah-istilah Arabisasi segala macam. Itu sampai sekarang kan? Karena apa? Karena dianggap bahwa Habib Rizik dan tokoh-tokoh Islam ini bisa membangkitkan semangat untuk mengubah dari umat Islam ini. Nah, itu sebetulnya. Makanya analisanya tadi itu kembali ke FPI dibubarkan karena itu sebetulnya. Nah, tapi kemudian setelah Habib Rizik pulang di 10 November 2020, jadi operasi intelijennya terus terjadi. Kemudian ada satu peristiwa 7 Desember KM50 itu, ya, 6 orang pengawal. Sebelum Habib itu Rizik. Boleh Bang diceritain, masyarakat perlu tahu tuh operasi D5 itu kayaknya juga jadi berita yang... Ya itu operasi dari pihak intelijen lah ya. Karena mereka tertangkap.
kartu-kartunya sempat ini. Iya, jadi itu waktu itu ada pengintaian, surveillance istilah intelijennya itu secara ilmu intelijen disebutnya surveillance terhadap apa namanya ketika Habib Rizik pulang. Sebetulnya sebelum Habib Rizik pulang tuh di Saudi aja sudah dikerjai. Iya. Kita masih ingat waktu itu peristiwa pasang bendera yang disebut bendera, padahal bukan bendera itu kan benderanya beda itu. Iya. Benderanya apa cut istilahnya itu hurufnya dia. Iya. Antara kad yang digunakan ISIS dengan kad yang dipasang di tempat Habib Rizik itu berbeda. Yang dipasang Habib Rizik itu sebetulnya sama dengan tulisan yang bendera Saudi, cuman warnanya hitam. Kita ingin mendapatkan pemahaman yang kuat sehingga akhirnya karena perspektif hukum yang sedang jadi tajuk utama kita, KM50 ini atau membutuhkan waktu atau cukup kita nunggu di hari akhirat aja nih penyelesaiannya nih. Ya itu Gimana tadi. Jadi Habib Rizik pulang 10 November 2020, kemudian operasi berlanjut. Tadi saya sebutkan, jadi sejak di Saudi Habib Rizik itu sudah dioperasi. Kemudian Habib berhasil pulang karena komunikasi sudah bagus dengan pihak penguasa Saudi dan sudah clear ya persoalannya, ternyata fitnah saja, apa-apa yang dituduhkan terhadap Habib Rizik itu hanya fitnah. Jadi penguasa Saudi juga tidak terlalu keberatan, dikasih izin pulang. Kemudian setelah pulang Habib Rizik terus diintai. Puncaknya pengintaian itu di tanggal 3 atau 4 hari Jumatnya ya. Itu pengintaian surveillance di Megamendung, pesantrennya Habib Rizik. Nah, disitulah yang tadi ada beberapa tim surveillance-nya yang berhasil diamankan oleh tim pengamannya Habib Rizik sebetulnya. Jadi didapatlah data-data itu semua, kemudian data itu dibantah bahwa itu tidak betul segala macam. Ya itu memang intelijen salah satunya adalah SOP-nya, protapnya itu membantah kalau gitu ya, tidak benar pokoknya dianggap. Tapi sebetulnya itu ada semua data-datanya disimpan. Nah, puncaknya akhirnya FPI dibubarkan. Karena apa? Dianggap nggak bisa dilawan ternyata dengan cara-cara normal gitu loh. Artinya waktu itu Mahfud MDCS, kalau boleh saya sebut ya, karena dia ikut bertanggung jawab. Jadi enak aja dia sekarang mau bersih-bersih tangan ya, seolah-olah dia melawan Jokowi. Dia bagian dari Jokowi waktu itu, padahal dia mau cuci tangan sekarang. Dia waktu itu ya, kemudian membubarkan FPI. Tadi yang bilang dia pasang badan tadi, berani dia. Nah, bubarlah FPI, kemudian masih berlanjut juga FPI, Habib Rizik itu setelah itu kemudian menjalani proses hukum kan. Setelah menjalani keluar dari proses hukum, kembali lagi operasi politiknya itu dengan sekarang mempersoalkan yang antum sudah bahas di podcast antum sebelumnya, yaitu dengan mempersoalkan soal nasab. Jadi beralih, kalau tadinya FPI-nya, sekarang nasabnya dipersoalkan. Padahal sebetulnya sasarannya kalau kita lihat dari latar belakang pihak-pihak yang mempersoalkan nasab, itu sebetulnya dia sasaran tembaknya, target operasinya Habib Rizik, nggak lebih nggak kurang. Tersebut kok waktu Paman Gembul hadir di Robito Alawiyah kan menyebut bahwa ini bermula sejak tahun 2000-an ada fenomena baru kan. Kalau Paman Gembul jadi ingat Bobo. Oh iya, itu Guru Gembul. Bukan Paman Gembul. Saya cuma mau bilang itu aja. Saya baru ingat. Ya. Saya nggak bilang salah. Saya bilang ingat Paman Gembul. Kan memang dia Guru Gembul memang. Iya, dia menggunakan nama kan. Iya. Tapi kan kita tidak bermaksud menghina, tapi Paman Gembul kan memang ada. Paman kan. Jadi kita selain guru dia juga paman kan gitu. Pak Munarman, saya mau konfirmasi. Katanya waktu antum divonis itu di antara permintaan hakim ketua atau hakim mengatakan agar memusnahkan bukti-bukti yang berhubungan dengan KM50. Oh iya, semua. Bagaimana sampai begitu kan? Apa hubungannya dengan? Lah ya itu. Jadi waktu saya ditangkap itu, dokumen-dokumen saya itu banyak yang disita, buku-buku, termasuk dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM loh, tentang KM50 itu, ikut disita. Itu ada dalam daftar barang bukti. Kan itu nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi itu yang dimusnahkan justru. Itu salah satu contohnya itu. Jadi hal-hal yang tidak berhubungan pun ikut disita, ikut dimusnahkan. Jadi pemusnahan menurut saya itu untuk menghilangkan. Iya, jangan sampai nanti kalau ada proses hukum berikut nggak ada bahan-bahan. Nggak ada bahannya. Tapi saya sudah punya backup itu, ya? Ada backup lah. Emang kita bodoh apa? Jadi kayak orang ini suka nganggap umat Islam itu bodoh-bodoh soalnya. Itu kemarin data nasional yang itu nggak ada backup tuh. Yang mana? Bocor.
data nasional kan sempat katanya diambil hacker itu kemarin itu kan sempat Itu kan harus dicurigai. Kalau sesuatu hal meledak kemudian sirna dalam sekejap saja, itu artinya sedang ada pengalihan isu. Itu artinya mereka sendiri yang bikin. Jadi kita jangan termakan juga, itu mereka sendiri bikin, mengalihkan perhatian isu untuk mengalihkan isu apa waktu itu, sekaligus di situ ada permintaan pembayar segala macam, ada soal uang juga yang seolah-olah itu dia minta juga ke bohir-bohir, istilahnya bohir-bohir politik. Ini ada orang ini kalau nggak data inti, dia juga meres ke data yang terancam di situ. Jadi ada pesanan juga, itu mainan mereka dalam sendiri itu. Luar biasa. Mainan sendiri itu. Jangan percaya kita yang begitu-begitu. Karena kan meredanya cepat sekali kan. Habis itu hilang isunya kan. Saya akan sampai nanti ke bagian terorisme, tapi mungkin persoalan KM50 ini tahapannya bagaimana Bang Munarman sampai akhirnya para pelaku itu dihadirkan di ruang sidang, tahapan-tahapannya. Ya harusnya bisa. Jadi sebetulnya ada mekanisme internasional itu sebetulnya ya salah satunya. Jadi kalau di mekanisme hukum internasional itu, kalau sistem hukum sebuah negara mengalami dua hal, yaitu enable dan unwilling dan unable namanya itu, unwilling dan unable. Jadi artinya kalau sebuah sistem hukumnya tidak mau dijalankan oleh penguasanya, atau penguasanya mau menjalankan tapi sistem hukumnya nggak memungkinkan untuk menjalankan itu karena terhambat oleh sistem hukum yang bertele-tele misalnya. Nah, dua itu, unwilling dan unable, itu bisa diambil alih oleh hukum internasional. Nah, saya cuma mau sebutkan saja bahwa persoalan KM50 ini sudah kita laporkan ke Komisi Tinggi HAM PBB, sudah kita laporkan ke Mahkamah Pidana Internasional. Sudah masuk itu informasi, berupa informasi ya. Informasi sudah masuk ke mereka, sudah diterima. Tinggal sebetulnya ini soal tekanan politik saja. Jadi mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam kasus KM50, jangan harap mereka bisa tidur nyenyak. Itu sewaktu-waktu dunia internasional bisa melakukan panggilan terhadap mereka kalau tekanan politik internasionalnya itu menghendaki mereka untuk ditahan. Sebagaimana tekanan politik kemarin, ICC, jaksa ICC itu, Mahkamah Pidana Internasional itu sudah mengusulkan untuk mengeluarkan kepada hakimnya untuk minta izin supaya Netanyahu ditangkap. Itu sama. Bisa begitu, jangan macam-macam. Orang yang bertanggung jawab ya dalam soal KM50 ini, karena KM50 ini bukan pidana biasa, itu pelanggaran HAM berat. Iya. Karena apa? Indikasi pelanggaran HAM berat itu dibunuh terencana kok. Iya. 6-6-nya itu ditembak di dada. Mereka pada kasak-kusuk ingin masuk kabinet ya. Iya. Pengen jadi ini, pengen jadi supaya ini. Untuk melindungi supaya mereka nggak ini, untuk lobby internasional. Karena 6-6-nya itu ditembak di dada, di jantung semua. Nggak mungkin nggak sengaja itu. Kalau tembak menembak, ada yang kena kaki, ada yang kena kepala, ada yang kena leher. Itu kalau tembak menembak. Ini pas semua di jantung posisinya itu. Tapi sebagai seorang insan hukum ya, Pak Munarman masih optimis, masih percaya atau bagaimana? Karena kelihatannya kita kok seperti hal-hal yang benar-benar mencelakai umat Islam. Sebutlah sekarang ini kan tanggal 12 ya sekarang ini ya. Yeah. Persis dengan peristiwa Tanjung Priuk ya kan. Tanjung Priuk kan berlalu begitu saja, dan orang-orang yang sebetulnya korbannya juga hampir, yang saya tahu karena saya ada di sana pas subuh harinya itu kan seolah-olah dikanalisir kepada katakanlah keluarga tertentu saja, sehingga akhirnya pembahasannya tidak bergerak dan lewat begitu saja tanpa ada yang kita dengar dihukum apa, kayak dieksekusi, kayak dihukum sekian puluh tahun kayak. Artinya gini, kasus-kasus yang menimbulkan banyak korban, menimbulkan katakanlah kerugian baik nama baik ataupun dan segala macam, sepertinya yang dialami oleh umat Islam itu sering menguap dalam pusaran sejarah yang nggak bisa lagi ada yang ngotak-atik gitu Bang. Gimana? Ya ini ada dua variabel saya kira, variabel internal umat Islam sendiri sama variabel eksternal. Kalau kasus Tanjung Priok itu sebetulnya sempat dipersoalkan. Saya sendiri sempat mengurus itu, mengadvokasi itu waktu saya dulu di Kontras. Iya kan, di Kontras di LBH itu saya sempat mengadvokasi itu. Cuma itu faktor variabel eksternalnya ya. Jadi artinya sebetulnya ada momentum
kondisi objektif yang sebetulnya memberi ruang kesempatan bagi umat Islam yang terzolimi sebagai korban dari berbagai macam penyalahgunaan kekuasaan itu untuk menuntut. Ya, itu momentum itu. Nah, momentum waktu itu sebetulnya sudah ada, cuman variabel ininya variabel umat Islam internal. Nah, umat kita ini ya, kalau kita bandingkan ya, kita contoh ya. Umat Islam tidak memiliki endurance, daya tahan yang panjang. Contoh, itu kontras itu sampai hari ini sudah yang ke 4.000 berapa itu? Aksi Kamisan di depan istana itu tiap hari Kamis. Mempersoalkan kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2 dan Munir. Artinya sudah berapa puluh tahun mereka itu. Setiap minggu loh. Setiap Kamis loh ya. Kamisan. Tiap Kamis. Jadi artinya per pekan itu mereka tiap Kamis itu melakukan aksi ya. Sementara kita umat Islam, ini kita bicara internal variabel ya, untuk evaluasi kita. Kita tidak punya daya tahan seperti itu. Sehingga kita itu artinya ya kalau dalam konsep Islam sendiri, kalau orang nggak sholat bagaimana mau bisa dapat selamat? Kira-kira sholatnya aja nggak dilaksanakan kira-kira. Nah, kita itu dalam konteks ini tidak ada upaya yang kita rutin untuk mempersoalkan itu. Nah, itu endurance umat Islam itu. Karena apa? Umat Islam itu dalam soal-soal begitu tuh lebih kepada sudahlah nanti di akhirat pembalasannya. Karena kita masih ada pintu akhirat. Sehingga justru itu sebetulnya menjadi motivasi kita untuk kita sudah membuktikan bahwa nanti di akhirat kita tuh berhak mendapatkan itu harusnya ya. Berpikirnya mesti begitu. Sebuah inspirasi buat kita semua. Memang kita nih kadang-kadang daya tahan sering melepaskan persoalan langsung kepada Allah. Jadi akhirnya seperti Bani Israel. Perjuangannya belum maksimal, jihadnya belum maksimal karena udah ngap-ngap, udah menggap-menggap, udah menggeh-menggeh, akhirnya lepaslah gitu ya. Begitu. Baik pemirsa, kita sampai kepada batas yang tak terasa cukup panjang. Kita ingin mendengar dari Bang Munarman soal terorisme dalam perspektif hukum. Terorisme menurut saya yang tidak menguasai persoalan hukum selalu akhirnya berujung bahwa terorisme itu adalah kerjaannya orang Islam, pelakunya orang Islam. Dan itu kelihatannya menjadi sebuah peristilahan yang secara faktual memang begitu. Contoh misalnya satu waktu ada peledakan bom di Alam Sutra di BSD kan. Ketika kemudian akhirnya polisi berhasil menangkap pelakunya, ternyata pemuda gereja. Ya kan, walaupun tetap diproses hukum, tapi kan jadi nggak jadi newsmaker dan nggak jadi berita segala macam. Karena sekali lagi Bang Munarman, terorisme ini sebenarnya di dunia internasional satu sisi, di Indonesia ini bagaimana posisi sampai hari ini, sehingga akhirnya gerakan Islam ketika masuk pada area amar ma'ruf nahi mungkar atau bentuk-bentuk pembelaan yang agak serius, maka stempel terorisme akan dicapkan pada yang bersangkutan. Gimana Bang? Ya, itu kan ada dua hal itu. Ada persoalan hukumnya sendiri dan ada persoalan mengkapitalisasi peristiwa hukum itu sendiri. Jadi lebih pada soal opini, ya, lebih kepada soal bagaimana menyimpan, menanamkan memori publik, itu disebutnya begitu. Jadi itu permainan opini yang kedua itu. Nah, dalam soal terorisme ini memang lebih banyak permainan penanaman memori publik sebetulnya daripada peristiwa hukumnya sendiri. Ya, tadi yang Antum sudah contohkan dalam peristiwa Alam Sutra ya, itu tidak ditanamkan ke memori publik kan? Tapi yang ditanamkan ke memori publik kasus saya. Iya. Nah itulah contoh-contoh ada soal kerja-kerja yang sifatnya bukan lagi murni hukum, tapi sifatnya itu sudah pada opini penanaman. Nah kalau kita cek lagi misalnya IRA itu ya, organisasi perlawanan tentara Irlandia Utara itu ya, itu juga digelar ininya terorisme cara-cara mereka, tapi kan tidak menjadi penanaman publik kan. Kemudian di Amerika sendiri peristiwa-peristiwa penembakan yang di sekolah segala macam itu lebih banyak, itu bukan orang Islam yang melakukan. Kalau kita lihat studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Amerika, peristiwa penangkapan terhadap Muslim di Amerika yang dikenakan undang-undang terorisme itu lebih banyak rekayasanya. Itu studi loh ya. Saya punya bukunya dan itu sudah saya ajukan ke pengadilan. Bukti studi itu. Kemudian ketika yang melakukan penembakan secara acak itu tidak digunakan undang-undang terorisme di Amerika.
Padahal korbannya Lebih banyak mereka melakukan dan korbannya lebih banyak dilakukan oleh orang non Muslim itu. Jadi itu lagi sekali lagi. Jadi lebih banyak aspek penanaman memori publiknya dibandingkan dengan peristiwa hukumnya sendiri. Pemirsa, saya ingin sampai kepada sebuah hal yang terpendam lama. Mudah-mudahan Bang Munarman tidak mengkat gitu ya. Karena saya punya catatan. Ada ritual Desemberan, Bang. Tiap Desember itu ada 500 orang yang harus kalau nggak ditangkap ya dibunuh gitu kan. Dan itu saya dengar sayup-sayup udah cukup lama dan saya belum mau membuka karena tema kita ini tema hukum gitu ya. Ini kira-kira apakah ini gosip? Apakah memang karena setiap Desember ya selalu ada di mana-mana, tahu-tahu tergeletak di jalan, tahu-tahu ditembak di jalan, tahu-tahu di pasar, tahu-tahu di mobil, segala macam, dan bentuk-bentuk itu menurut hemat saya ya perlu sebenarnya harus dibahas di Komisi 1 ya atau di pihak terkait. Kenapa bisa sepertinya di setiap Desemberan itu selalu ada operasi-operasi yang cukup besar-besaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang ujungnya penghilangan nyawa atau Korbannya siapa itu? ya model-model Siono, model kemarin dokter apa tuh yang di Solo yang ditembak di mana itu kan, dan itu itu kan maksud Anda pola per Desember itu menjadi, dalam konteks itu dalam konteks terorisme. Iya. Ini gimana cara membaca? So, kalau orang mati di setiap itu tuh banyak soalnya orang yang meninggal setiap Desember. Iya. Kalau saya melihatnya paradoks dan ironi di Indonesia ini dalam soal hukum ini. Ya. Contohnya begini, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi korupsinya makin meningkat. Iya, betul. Ada lembaga pemberantasan narkotika, tapi makin banyak beredar narkotika di Indonesia. Betul. Itulah paradoknya kita itu. Ya. Termasuk juga teroris ya? Termasuk. Jadi banyak terus. Kenapa? Kenapa? Karena pada akhirnya bukan sungguh-sungguh. Nah, satu lagi yang saya di luar soal itu, misalnya soal separatisme. Iya. Saya ini kalau dalam soal separatisme saya sangat anti dengan separatisme ini. Ya, saya termasuk orang yang sangat anti itu dalam pengertian saya mendukung sepenuhnya integrasi wilayah Indonesia NKRI ini ya. Tetapi semakin satu wilayah itu ini bergejolak seperti Papua, tapi tidak pernah selesai kan? Nah, itulah paradoksnya kita itu. Saya nggak ngerti. Nah, akhirnya secara teori sampai pada kesimpulan, akhirnya yang dibutuhkan oleh lembaga yang ditugasi untuk melakukan tugas yang amanahnya di situ, itu menjadikan persoalan itu dari persoalan real menjadi persoalan statistik. Apa maksud saya? Akhirnya yang diuber itu angka. Lembaga Pemberantasan Korupsi. Akhirnya yang ditonjolkan setiap tahun kami berhasil memberantas sekian kasus korupsi. Angkanya, tapi korupsi tidak karena kalau korupsinya dihilangkan, sebetulnya harusnya nurun kan? Gitu? Nah, ini enggak, justru dibiarkan tapi angkanya dibikin meningkat seolah-olah dia memberantas betul-betul bekerja memberantas korupsi. Jadi itu yang terjadi ya. Kenapa? Karena di situ ada politik anggaran, di situ ada karir, macam-macam. Nah, itu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dalam. Jadi cerita ini sama ya dengan peristiwa di Irian, peristiwa GAM Aceh juga begitu. Aceh dulu bukan begitu. Ya, saya pernah lama di Aceh tuh, tahun setengah. Iya, lama sekali kan akhirnya kan karena itu hanya karena tsunami saja itu. Akhirnya mau. Kan dia terkait dengan suplai teh, suplai gula, segala macam ya, itu ada bisnis para petinggi-petinggi mereka yang sebenarnya ada karir juga bisa karir juga menjaga mesin dapur mereka untuk tetap dalam jumlah nominal besar yang masuk. Sudah sampai ketika itu akhirnya karena itu sudah jadi pekerjaan rutin kan akhirnya. Jadi tidak diselesaikan pokok masalahnya tapi diternak. Nah, itu masalahnya. Pemirsa, tak terasa kita 1 jam berbincang dengan Bang Munarman, memang seorang yang kaya dengan pengalaman, dan saya ini adalah orang yang sangat boleh dibilang ngefans dengan Bang Munarman. Nggak kebalik nih, saya nggak pernah antum nih. Tak terserah dah. Tapi saya jujur saja pemirsa, saya nggak main kata-kata karena setiap berbincang dengan Pak Munarman selalu beliau tuh bisa menarik clue yang membuat oh iya benar ya. Oh iya benar. Itu kemampuan seperti itu, maka di penghujung akhir tentu berkenan Bang Munarman untuk memberikan feedback atau nasihat untuk saya yang memang sedang menempuh formula Ibnu Batutah nih ya. Saya kan sekarang
mencoba untuk bertamu karena ternyata di situ ada hikmah, ada pelajaran, ada kemesraan, ada bahwa oh nggak segitu Bang Munarman yang kita anggap kadang-kadang suka kaku, suka kasar, ternyata orangnya ramah, orangnya lucu, orangnya sangat simpatik gitu kan. Memang sama terhadap saya juga gitu Bang Munarman, di beberapa orang yang akhirnya kerap berjumpa langsung di suasana-suasana yang informal juga dengan saya jadi oh gitu ya Bang Alfred, nggak seperti yang kita ini loh gitu. Tapi hari ini tentu saya minta dinasehatin ini. Apa nasihat Bang Munarman untuk saya sebagai teman yang mungkin kita kan memang dari remaja kita bertumbuh di tempat yang agak berbeda sedikit ya. Yang kemudian di saat kita dewasa dan menuju tua ini kita bertemu di arena yang sama karena kita ingin masuk surga yang sama gitu kayaknya gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Gimana Bang? Apa nasihat buat saya nih? Nggak kebalik, saya harus minta nasihat nih. Ke antum ini. Enggak lah, antum. Iyalah. Kalau saya sih bukan ngasih nasihat, saya justru mengagumi antum yang sudah sekian tahun ini mengambil peran Ibnu Battuta tadi. Jarang loh orang yang punya itu termasuk menurut saya endurance bagi saya ya, yang saya tidak bisa. Justru makanya saya minta lihat bagaimana rahasianya antum kok bisa melakukan kunjungan silaturahmi. Itu silaturahmi itu pahalanya besar loh. Pahalanya besar loh. Bahkan kita itu diperintahkan salah satu ini ulama banyak bukan salah satu ulama di kita itu, kalaupun umpamanya di kita berdua ini sudah sampai usianya, anak-anak kita tuh diwajibkan untuk terus bersilaturahmi, menyambung. Itu yang disebut menyambung tali silaturahim itu ya. Nah, saya tuh sebetulnya pengen belajar dari antum bagaimana antum bisa. Saya tuh termasuk orang yang tidak kuat. Maksud saya belum pernah melakukan seperti yang antum lakukan nih, berkunjung dari Bung kameramen rumah, ini jawab kan nih? Dari rumah ke rumah betah gitu. Jadi saya justru minta nasihat itu. Karena kelemahan saya salah satunya itu gitu loh. Serius saya nih. Bung kameramen ini jawab nggak ini? Nah, jawab lah. Apa itu rahasianya itu? Saya tidak ada hal yang terlalu. Ya, buat saya adalah manusia itu ada sisi kemanusiaan dia. Saya kalau pakai ngikutin perasaan, saya sebenarnya malas nemuin antum. Antum orangnya suka ketus gitu ya? Ketus, suka nyerang gitu kan. Iya. Tapi saya karena basic saya seorang pendidik, saya kan basic saya kan filsafat pendidikan dan manajemen pendidikan. Saya punya pengetahuan, bukan metode. Orang itu ya tetap manusia. Manusia itu ada sisi kemanusiaan yang membuat ternyata terbukti betapa Munarman seorang yang sangat ramah, sangat welcome. Ayo masuk, gini duduk di sini, ayo makan, gitu kan. Itu suasana romantisme dan kemesraan itu tidak saya bisa lihat kalau di forum-forum resmi. Ketika saya ketemu berasa, sayangnya lagi puasa nih ya, mau minta empek-empek ya. Pemirsa, di sini kita saya beberapa kali berkunjung ke tempat beliau, selalu menu-menunya bikin kita sebenarnya malu mau nambah lagi gitu ya, kita udah nambah-nambah. Nah, mencoba untuk menjawab sebagai pun pelajaran buat kita semua. Saya memang dididik oleh orang tua itu untuk berteman tanpa argo. Mungkin sedikit banyak Bang Munarman bisa, ya walaupun saya tidak bisa dalam jangka yang berketerusan, saya tidak bisa mendengar teman ada kesulitan sedikit kesebut, nah itu saya akan kerja keras tuh, walaupun bukan saya yang memberikan. Ya berarti saya perlu belajar ilmu pedagogi dari antum ini sebetulnya. Saya perlu belajar ilmu karena hukum. Antum tadi pendidik belajar pedagogi, sementara saya belajar ilmu hukum ya. Hukum itu kan memang harus selalu kontra argu. Harus kontrario, sebab kalau tidak kontrario, nggak bisa dia membela. Karena kan dia selalu harus menghadapi tuduhan, dah. Iya. Nah, jadi saya terbiasa. Jadi saling melengkapi berarti. Iya, makanya saya harus belajar dengan antum. Memang hari ini pemirsa, saya melihat Pak Munarman, saya mencoba mengakrabkan diri panggil Bang Munarman. Sebetulnya beliau dalam komunitas yang lebih in group, dia dikenal dengan panggilan Bang Maman gitu ya. Bang Maman atau Bang Munarman ini adalah sosok orang yang memang unik dan punya daya gelora yang tinggi, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga orang-orang seperti Bang Munarman bisa melahirkan kader-kader yang sekaliber. Dan saya juga sebagai pemandu acara ini dalam acara Uat Bertamu ingin menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih telah merepotkan. Ini seingat kita udah berapa kali Bung kameramen, lebih dari 3 kali ya, 5 kali ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau soal Bang Munarman mau kemana-kemana, saya pikir masing-masing punya pilihan lah, nggak apa-apa. Semuanya yang penting kan walaupun tempatnya berjauhan,
silaturahim kan tetap tersambung kan. Iya, itu yang paling penting sebetulnya. Iya, dan yang penting Silaturahimnya diketahui itu. oleh Pak Munarman, Bung Kameramen itu Munarman lovers. Pemirsa, memang Munarman adalah sosok manusia unik dan banyak ilmu, banyak pengalaman, dan beliau adalah orang yang punya confidence ya, tingkat kepercayaan diri yang luar biasa. Sekali lagi kita tunggu Pak Munarman untuk kembali ada di hadapan publik, untuk kembali memandu, membersamai teman-teman yang bekerja di ranah hukum, dan saya tetap akan belajar terus. Dan sekian acara kita dengan Uat Bertamu bersama Bapak Munarman SH yang sangat dikenal dan terus terang saya akan katakan legendaris sebetulnya, tetapi beliau menghindari hal-hal yang terlalu hiperbol. Sekian buat pemirsa semua, kita jumpa dengan Uat Bertamu dengan guru-guru kita yang lain dan tokoh-tokoh kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.